Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama maju pilkada melalui jalur partai politik direspon sebagian pendukungnya di media sosial. Tagar atau hashtag balikin KTP gue muncul sebagai bentuk kekecewaan pendukung Ahok terhadap keputusannya. Kami minta bantuan teman-teman senior dulu di Jakarta. Pasca keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memilih jalur partai politik sebagai kendaraan politiknya pada Pilkada 2017 mendatang, sejumlah bentuk kekecewaan diperlihatkan sebagian pendukung Ahok. Kami diundang Bapak untuk makan malam di rumah Bapak dan Di media sosial Twitter, tagar balikin KTP gue ramai digunakan netizen sebagai ekspresi kekecewaan terhadap Ahok. Sejumlah akun Twitter mengkritik pilihan Ahok karena pengumpulan KTP dukungan hingga mencapai 1 juta menjadi sia-sia. Sebagian lagi tetap berpendapat Ahok seharusnya lebih baik maju secara independen bersama tim relawan teman Ahok. Tagar balikin KTP gue hari ini sempat Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan keputusannya untuk melaju melalui partai politik tidak akan mengecewakan warga Jakarta. Ahok mengatakan warga Jakarta telah mengumpulkan KTP, ingin Ahok terpilih kembali sebagai Gubernur Jakarta. Ahok mengatakan keputusannya untuk melaju dalam Pilgub DKI 2017 melalui jalur parpol sudah mendapatkan persetujuan teman Ahok. Ia yakin warga yang selama ini ikut mendukungnya dalam pengumpulan KTP bukan orang yang anti parpol, namun adalah orang yang berharap Ahok melanjutkan kinerjanya sebagai gubernur di periode 2017 hingga 2022 mendatang. Dengan diusung parpol, Ahok juga menegaskan kembali bahwa ia tidak ada niat untuk melakukan deparpolisasi. Nggak sia-sia dong. Kenapa mesti sia-sia? Makanya sekarang yang ngomong kecewa itu saya juga mesti tanya. Saya mesti tanya juga gitu loh. Anda kumpulin KTP pengen saya jadi gubernur kembali atau pengen saya melawan seluruh partai politik? Itu pertanyaan saya gitu loh. Ya kan? Itu aja. Nama jalur independen terlalu sulit Bapak? Enggak terlalu sulit juga, siap kok. Sekarang enggak sulit lagi kan ada independen ditambah dengan parpol. Ada independen tambah parpol kan. Enggak sulit dong, kita kan udah bukan deparpolisasi lagi. Beralih ke isu lain yaitu tentang kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Gubernur DKI Ahok menyatakan bahwa dirinya tetap akan mengikuti peraturan yang berlaku. Pergantian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tidak akan mempengaruhi kelanjutan pelaksanaan proyek, karena rapat terbatas dengan Presiden belum memutuskan penghentian proyek tersebut. Enggak, bukan berubah kok. Bagi saya sampai hari ini belum pernah ada putusan Menko secara resmi. Hanya putusan seorang namanya Pak Rizal Ramli yang kebetulan menjabat Menko ngomong di media. Salinannya sampai sekarang belum diterima. Ngomong di media itu aja. Ya, saya nggak mau berdebat soal itulah. Di rata saya kita lihat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan uji coba sistem ganjil genap sudah berjalan cukup baik. Meski terjadi kepadatan di beberapa titik, tetapi arus lalu lintas masih terbilang lancar. Ahok mengatakan pengaturan sistem lalu lintas akan semakin lancar lagi bila sudah diterapkan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing atau ERP. Terkait antisipasi bila ada warga yang memalsukan nomor mobil atau nomor polisi atau plat kendaraannya, Ahok akan menerapkan tindakan hukum yang tegas. Palsuin, udah pidana. Saya kira orang dan kami nggak akan maafkan karena ini untuk buat shock terapi. Jadi betul ketangkap punya pidanain, penjarain aja. Ada berapa sih kelas menengah mau masuk penjara cuma gara-gara plat nomor gitu loh. Tapi kalau dia mau ya silakan, pasti kami penjarain, nggak ada ampun. Selamat sore, setelah mendengar fakta persidangan dalam beberapa hari terakhir, hari ini KPK kembali memperdalam peran berbagai pihak dalam kasus dugaan suap Raperda Pantai Utara DKI Jakarta dengan memanggil berbagai saksi. Kita bergabung bersama rekan kami Aulia Panel langsung dari gedung KPK di Jakarta. Aulia, setelah Gubernur DKI Jakarta dan juga pengusaha properti Agwan memberikan kesaksian di persidangan, lalu siapa saja yang dipanggil KPK untuk memperdalam kasus yang sama pada hari ini? Ya Robert, benar sekali bahwa sampai saat ini KPK masih terus mendalami peran-peran yang terlibat
dalam kasus suap mengenai pembahasan 2 raperda reklamasi, karena tidak menutup kemungkinan Robert akan ada tersangka baru terkait dengan kasus yang menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi. Dan hari ini Robert, KPK memanggil Kepala Sub Bagian Raperda DPRD DKI Jakarta Dameria Hutagalung dan juga Muhammad Yuliadi ini selaku Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta. Tadi keduanya datang ke gedung KPK sekitar pukul 10 pagi dan keduanya ini diperiksa untuk tersangka Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi terkait dengan kasus dugaan korupsi pembahasan 2 raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dan tidak hanya itu, untuk Muhammad Yuliadi ini juga diperiksa terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Muhammad Sanusi. M. Yuliadi tadi keluar terlebih dahulu, Robert, pada pukul 14.00 dan menyebut bahwa ia membawa sejumlah berkas mengenai pemeriksaannya hari ini. Dan dari jadwal KPK juga hari ini KPK juga memanggil 2 orang lainnya dari kalangan swasta, yakni Winoto Chandra dan juga Romli Sugianto, dan sama-sama keduanya ini juga diperiksa untuk Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi. Memang sebelumnya KPK juga sudah menetapkan Sanusi ini sebagai tersangka terkait dengan TPPU. Ia juga sama terjerat dalam kasus pembahasan 2 raperda reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Sanusi ini diduga menerima uang sebesar 2 miliar rupiah dari mantan dirut PT APL Aris Manuwijaya. Memang KPK juga sampai saat ini masih terus mendalami kasus TPPU-nya dan KPK menduga Sanusi ini menggunakan uang hasil kejahatan untuk memperkaya diri sendiri dengan membeli sejumlah aset berharga. Dan hingga saat ini KPK sudah menyita sejumlah aset milik Sanusi, mulai dari mobil mewah dan juga apartemen serta perumahan mewah milik M. Sanusi. Dan hingga saat ini terkait dengan untuk kasus reklamasi ini KPK belum menetapkan tersangka baru. Tersangka yang ditetapkan oleh KPK ini masih dirut PT APL Aris Manuwijaya serta asistennya Trinanda Prihantoro yang sampai saat ini kasusnya masih bergulir ataupun masih dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Untuk sementara, Robert, informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Aulia Pane atas informasi Anda langsung dari Gedung KPK di Jakarta. Terima kasih Anda kembali di Netizens. Pemirsa, kita masuk ke topik kedua, ini terkait dengan minimnya lahan makam di DKI Jakarta yang kemudian mendorong munculnya banyak makam fiktif dan terpaksa harus dibongkar oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta di sejumlah TPU, misalnya TPU Karet Bifak, Karet Pasar Baru, Kawi-Kawi, dan Pondok Rangon. Ada banyak sekali kasus yang ditemukan juga di daerah Jakarta Barat. Tepatnya di Tegal Alur ditemukan ada 160 makam fiktif, sementara di Jakarta Timur 39 dan di Jakarta Pusat ada sekitar 10. Jadi makam fiktif ini bentuknya sudah seperti makam, baik ada nisan ataupun tidak, namun tidak ada jenazah di liang lahatnya dan biasanya dipesan oleh orang yang masih hidup dengan membayar oknum dengan biaya yang berbeda-beda. Dan ini juga menuai sejumlah komentar dari netizens. Luar biasa ya, di Jakarta apapun bisa dijadikan uang. Dari Hendihu, moral dan etika sudah tidak berlaku, urusan makam pun sudah dikontrol oleh para calo. Kemudian Mulia, ya Allah, ada-ada saja, tumben dengar ada razia makam fiktif dan ternyata ditemukan ada 10 makam tanpa mayat dan sangat ngeri. Ini adalah komentar dari netizen terkait dengan makam fiktif di DKI Jakarta. Memang ada beberapa faktor yang mendorong munculnya makam fiktif ini karena warga Jakarta khawatir pada saat meninggal mereka tidak bisa mendapatkan lahan dan ada juga yang ingin dimakamkan di dekat keluarga. Dan kita akan berhubung dengan Pak Jafar Muklisin, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman melalui Skype. Kita akan tanyakan bagaimana kondisi sekarang. Pak, betul tidak sih Jakarta ini krisis makam lahan? Kalau krisis ya sebenarnya sih nggak sampai seperti itu ya, karena kita masih punya juga lahan-lahan yang sedang baik dalam proses pembebasan lahan, kemudian juga ketersediaan lahan masih ada, tidak sampai dengan kritis ya. Apalagi dengan
yang kita lakukan, gerakan kita lakukan dengan penertiban terhadap makam fiktif memungkinkan untuk ada lahan-lahan yang memang masih kosong. Ya, jadi ketersediaan lahan apakah seimbang dengan kebutuhan? Kalau untuk ketersediaan lahan dengan kebutuhan tentunya memang ada ketimpangan antara ketersediaan lahannya. Nah, tetapi ini masih tidak perlu mengkhawatirkan. Artinya bahwa memang betul, tapi tidak terlalu mengkhawatirkan lah. Kita tetap berupaya bahwa memang setiap tahun kita melakukan pembelian lahan-lahan, perluasan lahan-lahan yang untuk makam. Oke, solusinya apa sih Pak selain perluasan lahan? Apakah ada cara-cara lain yang memang ditawarkan oleh Pemprov DKI? Iya, selain itu memang juga kita itu untuk ada istilahnya yang disebut dengan restribusi. Restribusi ini dibayarkan 3 tahun sekali. Itu besarannya dari 40.000 sampai dengan 100.000. Ketika makam ini tidak diperpanjang atau makam itu tidak dibayar restitusinya setelah 3 tahun, maka kita dianggap ini makam sudah daluarsa. Nah, sehingga ketika daluarsa ini bisa digunakan untuk memakamkan yang baru seperti itu. Nah, kemudian juga upaya yang lain adalah dengan cara makam tumpang. Makam tumpang ini adalah bagi keluarga-keluarga yang telah mendahului meninggal dunia, kemudian berikutnya menyusul saudaranya atau keluarga lainnya, maka ini upaya lain adalah dengan cara kita istilahnya makam tumpang. Itu selama ini upaya-upaya selain juga perluasan lahannya ada. Ya, Pak Jafar, sejauh ini pengawasannya seperti apa sih kok bisa sampai muncul begitu banyak makam fiktif? Ya, selama ini memang terus terang saja pengawasan kita memang kurang ya. Sehingga muncul permasalahan-permasalahan fiktif tadi. Permasalahan fiktif ini memang sudah berpuluh-puluh tahun. Ya. Artinya bahwa praktek seperti ini sudah lama dan memang sudah tersistem di dalamnya. Gitu. Nah, sehingga kami berupaya bahwa niat kami pertama adalah ingin mencari data, ya, data mengenai makam. Sehingga diharapkan bahwa dari awal data inilah maka semua upaya-upaya yang dalam rangka melakukan penertiban, melakukan pendataan ulang terhadap makam-makam yang ada ini kita lakukan di dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menginformasikan kepada masyarakat terkait jumlah makam yang ada yang masih bisa digunakan. Oke, jadi memang secara aturan itu sudah diatur ya Pak ya, tidak boleh ada makam yang dipesan untuk orang yang belum meninggal ya? Sanksinya betul, apa Pak itu, kalau sampai ada? Ya, itu kan diatur di dalam Perda 3 ya, Perda 3 tahun 2007 di dalam pasal 37 itu bahwa memang yang namanya peta makam atau pemakaman itu hanya diperuntukkan bagi yang meninggal dunia. Nah, kemudian ketika ini ada pelanggaran terhadap pasal ini, maka sanksinya adalah sanksi pidana berupa kurungan selama 3 bulan selama-lamanya dan sanksi berupa uang paksa sebesar maksimal 50 juta. Ya, Pak Jafar, begitu muncul banyak sekali kasus makam fiktif ini, apakah ada perintah langsung dari gubernur ataupun wagub untuk menuntaskan makam fiktif ini dan kemudian memberikan sanksi yang berat kepada para oknum? Ya, sanksi sebelum periode kami juga sudah diberikan ya oleh Pak Gubernur, dan ketika periode kami masuk, dilantik, maka memang pesan yang paling pertama adalah ini, harap menertibkan makam-makam yang ada. Jadi pungli-pungli di makam, ini yang harus ditertibkan. Maka ini salah satu perintah dari Pak Gubernur kepada kami untuk menyelesaikan masalah ini. Baik, terima kasih Pak Jafar Mukhlisin, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta untuk waktunya. Usai jeda kami masih akan kembali dengan topik kita yang ketiga terkait dengan penikaman massal yang terjadi di Tokyo hari ini. Kami akan kembali saat lagi.